patung mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen yang berdiri angkuh di alun-alun kota Hoorn, Belanda, tumbang pada hari Selasa 16 Agustus 2011, tepat sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Patung perunggu itu jatuh dari penyangganya saat sebuah mobil derek menabraknya dengan keras ketika akan memasang lampu jalanan. Kerusakannya cukup parah sehingga patung itu harus dipindahkan dan diperbaiki. Juru bicara pemerintah kota Hoorn mengatakan, patung tersebut belum pernah dipindah sejak berdiri pada tahun 1893 di kota kelahiran Jan Pieterszoon Koen tersebut. Memang, dari sekian banyak orang yang menjadi Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen adalah orang yang paling banyak dimitoskan. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini agar bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Jan Pieterszoon Koen lahir pada tanggal 8 Januari 1587 di kota Hoorn, Belanda. Koen belajar dagang sejak umur belasan tahun dan pernah menjadi pedagang VOC di kota Ambon. Koen telah menjadi Gubernur Jenderal sebanyak 2 kali. Tak lama setelah menjabat, hal yang pertama kali dilakukannya adalah merebut kota Jayakarta dari tangan orang-orang Banten pada Mei 1619. Kota yang diambil alih itu belakangan dia beri nama Batavia. Kota ini menjadi basis penting VOC di Hindia Timur setelah Ambon. Banyak cerita terkait penguasa Batavia ini yang beredar di kalangan pribumi. Istilah jangkung konon mengacu dari namanya. Berdasar lukisan Jacob Wapen, Koen tergambar sebagai sosok yang agak ramping, kurus dan tinggi, setidaknya untuk ukuran pribumi. Salah satu mitos tentang Koen adalah narasi tentang Koen yang disebut keturunan Jawa. Dikisahkan, Koen alias Murjangkung punya hubungan dengan dinasti Mataram. Ibunya diusir oleh ayahnya sendiri, penguasa Jayakarta. Ayahnya adalah saudara Skender, sebutan lafal Jawa untuk Alexander yang menyimpulkan penakluk Barat atau para penakluk Eropa. Maka ketika Murjangkung alias Jan Pieterszoon Koen berkuasa atas Batavia, dia konon hanya mengambil kembali hak miliknya. Namun banyak ahli berpendapat bahwa cerita itu adalah upaya mengintegrasikan orang-orang Eropa ke dalam pandangan orang-orang Jawa dan menjelaskan kehadirannya di Batavia. Bagi Koen, mempertahankan Batavia tidak mudah. Di masa pemerintahan Koen, bertahta Raja Mataram terakhir yang masih sangat kuat. Sultan Agung sang Raja Mataram itu telah 2 kali mengirim pasukan untuk menghancurkannya di Batavia. Namun 2 kali juga Mataram gagal. Di tahun 1629, Jan Pieterszoon Koen tewas 3 hari setelah serangan tentara Mataram karena terkena kolera. Wabah kolera yang menjangkiti air di Batavia ini diyakini karena sengaja diracun oleh tentara Mataram yang mengepung kota itu. Namun versi lain mengatakan bahwa Koen terbunuh oleh pasukan komando rahasia Mataram yang disusupkan ke dalam Batavia. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Mataram untuk kemudian dikuburkan di tangga Imogiri, makam raja-raja Kesultanan Mataram. Ini adalah bahasa simbol, kebiasaan orang-orang Jawa, sehingga bila orang hendak di pemakaman itu, ia terlebih dahulu seakan menginjak kepala Koen. Kebetulan ada sebuah undakan tangga yang berupa batu dan itu dipercayai orang sebagai makam Koen. Namun sumber yang dianggap versi Belanda menyebut Koen dimakamkan di balai kota Batavia yang sekarang menjadi Taman Fathahillah dan kemudian dipindahkan ke Museum Wayang. Di tahun 1939, pernah diadakan penggalian di makam Koen yang sudah 3 abad meninggal itu, tapi tak ditemukan apapun. Maka mitos Koen dibunuh dan dikubur di tangga Imogiri oleh tentara Mataram pun menguat. Di luar cerita-cerita tadi, ada pula kisah Koen terkait fanatiknya dia menjaga moral Batavia. Kisah 2 sejoli di Batavia, Sarah Speck dan Peter J. Kortenhof contohnya. Ketika mencuat kasus perzinaan Sarah Speck dan Peter J. Kortenhof, Koen adalah salah satu orang yang merestui hukuman mati 2 sejoli itu pada tahun 1629. Padahal Sarah
adalah anak angkat yang dititipkan ke keluarga Kun. Sarah yang baru berumur belasan tahun itu sebetulnya anak dari Jacques Beck dari hubungan gelapnya dengan perempuan Jepang. Beredar cerita, sebelum Kortenhof digantung, wajah dan hidungnya telah dicoreng arang hingga hitam. Konon dari peristiwa inilah istilah hidung belang mulai menjadi sebutan untuk laki-laki yang suka berzina. Terkait dengan isu kekinian yang dibenci orang-orang Indonesia pribumi yang anti kulit asing, Kun termasuk penguasa Nusantara awal yang mendatangkan tenaga kerja asing. Dia mendatangkan kuli-kuli dari Tiongkok. Kun berdalih dalam hal ini. Mereka bangsa yang ulet, rajin dan suka bekerja. Tak ada tenaga yang lebih cocok untuk tujuan kita atau untuk dapat dikerahkan dengan sama mudahnya selain daripada orang-orang Tionghoa. Demikian kisah Jan Pietersen Kun dengan segala mitos dan legendanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.